Jika kamu memilih mundur, beginilah yang akan terjadi padanya. Entahkah kamu kemudian yang lagi PDKT, sudah deket ya, tapi dengan 1-2 alasan kamu mundur, maka ini yang akan terjadi pada dia. Apalagi kamu yang jelas-jelas sedang menjalin hubungan atau berpacaran sudah beberapa waktu lamanya, dan kamu memilih mundur karena 1-2 alasan, maka beginilah juga yang akan terjadi padanya. Nah, untuk itu coba pikirkan, renungkan baik-baik ya. Jangan tergesa-gesa, jangan salah mengambil keputusan. Oke? Nah, apa yang akan terjadi jikalau kamu memilih mundur darinya? Yang pertama, ini yang akan terjadi jika dia benar-benar cinta padamu. Maka yang terjadi adalah dia akan tetap memperjuangkanmu. Kalau dia benar-benar cinta, ya, dengan sekuat tenaganya, segala upaya, dia akan tetap memperjuangkanmu. Apalagi kalau kemudian alasan yang kamu berikan kurang tepat dan kurang masuk akal, maka dia akan tetap memperjuangkanmu. Tetapi kalau dia tidak cinta sama kamu, justru kalau kamu mundur itu kabar baik bagi dia. Artinya masa bodoh dia untuk memperjuangkanmu. Dia angkat tangan dan dia gak peduli gitu loh. Nah, sekarang kamu tinggal cross check, dia cinta apa enggak, lihat faktanya ya. Yang kedua yang akan terjadi jikalau kamu mundur, jika dia cinta sama kamu, maka dia dari hatinya yang paling dalam dengan ketulusan dia akan meminta maaf sama kamu. Dia akan minta maaf sama kamu. Dia mungkin akan mengakui kesalahannya, atau mungkin dia nggak salah tapi demi kamu dia rela minta maaf karena memang dia begitu cinta sama kamu ya. Tetapi kalau dia nggak cinta, boro-boro minta maaf, kamu pergi pun dia nggak peduli. Boro-boro minta maaf, justru dia akan salahkan kamu. Nah, untuk itu coba lihat kira-kira yang mana ketika kamu memutuskan mundur dari kedekatan ataupun hubungan yang kalian jalani, yang mana ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang akan terjadi ketika kamu mundur, jika dia cinta, dia akan berubah menjadi lebih baik. Artinya dia berubah. Yang tadinya dia kurang baik, berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Dia berubah karena cintanya sama kamu. Tetapi kalau dia nggak cinta sama kamu, boro-boro berubah, kamu mundur pun, kalian putus pun dia senang. Jadi kalau dia nggak cinta, dia tidak menunjukkan upaya dan perubahan, tidak ada. Ya namanya nggak cinta gimana. Tetapi kalau dia benar-benar cinta, dia akan merubah dirinya jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik demi kamu yang dia cintainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jika dia cinta, ketika kamu mundur, maka dia akan mencoba berbagai usaha, upaya untuk kemudian meyakinkanmu. Dia berusaha meyakinkanmu bahwa hubungan ini bisa dilanjutkan, bisa diperjuangkan. Meyakinkanmu bahwa dia benar-benar cinta sama kamu. Meyakinkanmu bahwa kalian itu yang terbaik. Dia coba meyakinkanmu berkali-kali karena dia cinta sama kamu. Tetapi kalau dia tidak cinta sama kamu, masa bodoh dia untuk meyakinkanmu. Sama sekali dia tidak tertarik untuk menjelaskan, untuk meyakinkanmu. Bagi dia
putus, ya putus. Kamu mundur, oke, nggak masalah. Karena memang dia nggak cinta dan nggak secinta itu sama kamu. Boleh saya bilang, ya biasa-biasa aja. Untuk itu coba lihat yang mana yang kamu dapati setelah kamu memutuskan mundur. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, jika kamu memilih mundur, maka beginilah yang akan terjadi. Yang kelima adalah jika dia benar-benar cinta sama kamu, maka dia akan sedih. Sedih sesedih-sedihnya. Bila perlu dia tidak keluar kamar beberapa hari. Bila perlu dia nggak makan. Bila perlu dia nggak ketemu siapapun. Karena rasa berkabung, rasa sedih yang menyelimuti hatinya. Yang gak selera makan dan lain-lain. Karena dia begitu cinta sama kamu. Tetapi kalau dia gak cinta, dia happy-happy aja. Dia santai-santai aja. Bahkan dia gak peduli. Ya, dia santai aja. Gak ada tuh sedih-sedih sama dia. Karena memang dia gak cinta. Itu yang kelima. Yang keenam, jika dia cinta, ya, jika dia benar-benar sayang, maka kemudian yang terjadi adalah dia tidak akan pernah menghilang. Dia akan selalu ada di radar. Jadi kamu masih bisa lihat, masih bisa amati, masih bisa lihat pergerakan dia. Dia tidak menghilang. Tetapi kalau dia nggak cinta, cepat dia hilang. Ngapain dia lama-lama sama kamu? Orang dia nggak cinta. Ngapain dia ada komunikasi lagi ke kamu? Orang dia nggak cinta. Jadi dia betul-betul menghilang gitu loh. Tetapi kalau dia betul-betul cinta, dia tidak akan pernah menghilang. Supaya kamu masih bisa melihat, memantau, dan kepoin dia. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah jika dia benar-benar cinta, maka apa yang akan terjadi? Sedikit banyak pasti akan ada rasa kekecewaan. Pasti sebagai manusia pasti sedikit banyak ada kekecewaan. Karena apa? Kamu memilih mundur di tengah-tengah rasa cintanya yang begitu besar. Di tengah-tengah dia memperjuangkanmu, tapi kamu memilih mundur. Tetapi kalau dia nggak cinta, ngapain dia kecewa? Bahkan ketika kamu memilih mundur, dia bukan kecewa, happy dia, bahagia dia. Bila perlu dia rayakan gitu loh. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, jika dia benar-benar cinta, maka seringkali ada yang namanya trauma. Saya berapa kali dapatin orang kemudian trauma untuk menjalin hubungan yang baru. Karena mungkin dia dikecewakan, karena mungkin ekspektasinya dia dulu tinggi banget, ternyata nggak seperti itu. Dia kemudian trauma untuk memulai lembaran-lembaran yang baru. Jadi itu karena dia benar-benar cinta. Tetapi kalau dia nggak cinta, ngapain dia trauma? Bila perlu baru putus, dia jalin hubungan lagi sama yang lain. Baru putus, udah punya kekasih baru. Ngapain dia trauma? Orang dia nggak cinta. Ya, jadi coba cek. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, jikalau kamu memilih mundur, maka inilah yang terjadi padanya. Yang kesembilan, jika benar-benar dia cinta, maka dia akan tetap setia menunggu kamunya. Dia setia menunggu keajaiban, menunggu suasana hatimu berubah, menunggu untuk kamu kembali karena dia benar-benar cinta. Tetapi kalau dia nggak cinta, boro-boro dia menunggumu, malah dia tancap gas tinggalin kamu dan jalin hubungan dengan yang lain. Jadi beda banget ya. Untuk itu coba lihat, apakah dia tetap menunggumu hingga hari ini. Itu hebat ya. Berarti kesetiaannya, cintanya itu tulus banget. Oke? Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, jika dia benar-benar cinta sama kamu, sekalipun kamu udah mundur, dia akan tetap berusaha
untuk kemudian menghubungi kamu. Dia chat kamu, dia telepon kamu. Mau kamu abaikan chatnya, nggak apa-apa, dia chat lagi. Dia coba telepon lagi kamu, mau kamu abaikan teleponnya, nggak apa-apa. Jadi masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menghubungi kamu. Tetapi kalau dia nggak cinta ketika kamu memilih mundur, dia nggak peduli. Sama sekali nggak peduli. Ya, bahkan bila perlu nomormu dia hapus dan dia blokir. Karena memang dia nggak cinta. Nah, dari beberapa poin ini, yang mana yang teman-teman dapatin sebagai tanda dia bukti dia cinta? Coba komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.